Kali ini Profesor Otodidak menerima garapan menarik berupa speaker aktif Polytron tipe PMA 9502 yang datang dengan keluhan bunyi dengung konstan dan mesin yang terasa sangat panas saat digunakan dalam waktu singkat. Pemilik melaporkan bahwa suara dengung ini muncul segera setelah speaker dinyalakan dan semakin parah seiring naiknya suhu amplifier, disertai dengan penurunan kualitas bass yang menjadi loyo dan tidak bertenaga. Gejala klasik seperti ini biasanya mengindikasikan adanya mismatch impedansi antara output amplifier dan beban speaker, atau bisa juga disebabkan oleh komponen final yang sudah lemah dan tidak mampu menangani arus berlebih. Saat dilakukan inspeksi awal, Profesor Otodidak menemukan fakta mengejutkan. Speaker subwoofer yang terpasang ternyata bukan unit original bawaan pabrik, melainkan pengganti aftermarket yang memiliki spesifikasi impedansi 6 ohm. Padahal desain asli amplifier PMA 9502 dirancang khusus untuk membebankan speaker dengan impedansi 8 ohm. Perbedaan 2 ohm ini kan sekecil namun berdampak fatal pada karakteristik listrikan sistem. Beban yang lebih rendah menyebabkan amplifier menarik arus jauh lebih besar dari batas aman desainnya, memicu distorsi harmonik yang terdengar sebagai dengung, sekaligus memaksa transistor final bekerja di luar zona linear sehingga menghasilkan panas berlebih yang berbahaya bagi kelangsungan hidup perangkat. Memahami akar masalah mismatch impedansi ini memerlukan pemahaman dasar tentang hukum ohm dan karakteristik penguat daya audio. Amplifier kelas up atau D yang digunakan pada speaker aktif modern memiliki titik operasi optimal pada beban tertentu. Ketika beban turun dari 8 ohm menjadi 6 ohm, arus keluaran meningkat sekitar 33% untuk mempertahankan level tegangan yang sama. Peningkatan arus ini tidak hanya membebani catu daya switching hingga tegangan rel menjadi tidak stabil, sumber utama dengung frekuensi rendah, tetapi juga meningkatkan disipasi daya pada transistor final secara kuadratik karena rugi-rugi konduksi sebanding dengan kuadrat arus. Panas berlebih ini kemudian memicu thermal runaway jika heatsink tidak mampu membuang kalor dengan cukup cepat, yang pada gilirannya mengubah parameter bias transistor dan memperparah distorsi serta dengung. Banyak teknisi awam salah kaprah menganggap dengung selalu berasal dari ground lobe atau kapasitor filter yang kering, sehingga mereka mengganti komponen-komponen tersebut secara membabi buta tanpa hasil. Profesor Otodidak menekankan bahwa diagnosa yang tepat harus dimulai dari verifikasi spesifikasi beban sebelum menyentuh sirkuit elektronik. Dalam kasus ini, solusi paling elegan dan aman bukanlah mengganti amplifier atau mencari speaker 8 ohm yang mungkin sulit ditemukan, melainkan menyesuaikan beban yang ada agar sesuai dengan desain asli melalui penambahan resistor seri yang presisi. Solusi teknis yang diterapkan Profesor Otodidak adalah menyambungkan sebuah resistor daya bernilai 2 ohm secara seri dengan terminal positif speaker subwoofer 6 ohm tersebut. Resistor ini berfungsi sebagai penambah impedansi buatan yang mengangkat total beban CN dari mata amplifier menjadi tepat 8 ohm, 6 ohm, 2 ohm, 8 ohm, sehingga arus yang ditarik kembali ke level desain asli dan stabilitas tegangan rel pulih sepenuhnya. Pemilihan jenis resistor sangat kritis di sini. Tidak boleh menggunakan resistor karbon biasa karena akan terbakar dalam hitungan menit akibat disipasi daya yang signifikan. Profesor Otodidak menggunakan resistor Wirewound atau cement resistor berdaya minimal 10 watt dengan toleransi 5% atau lebih ketat, yang mampu menahan panas tinggi dan perubahan nilai resistansi yang minimal meski beroperasi terus-menerus. Pemasangan resistor dilakukan di jalur positif speaker, sedekat mungkin dengan terminal amplifier untuk meminimalkan induksi noise pada kabel yang tidak terlindungi. Nilai 2 ohm dipilih karena merupakan selisih eksak antara impedansi aktual dan impedansi target. Penggunaan nilai yang lebih tinggi akan mengurangi output power secara berlebihan, sementara nilai lebih rendah tidak akan menyelesaikan masalah mismatch sepenuhnya. Perhitungan disipasi daya pada resistor ini juga diperhitungkan matang-matang. Pada output maksimal 70 watt RMS ke beban 8 ohm, resistor 2 ohm akan mendisipasikan sekitar 17,5 watt, sehingga resistor 10 watt sebenarnya masih borderline dan Profesor Otodidak merekomendasikan penggunaan 2 resistor 4 ohm 10 watt di paralel atau 1 resistor 2 ohm 20 watt untuk marin keamanan termal yang memadai. Setelah modifikasi resistor seri selesai dirakit dengan solderan yang kuat dan isolasi heatsink yang rapi, tahap pengujian komprehensif pun dimulai untuk memvalidasi efektivitas perbaikan. Profesor Otodidak menyalakan speaker aktif PMA 9502 dan memutar 5 lagu berturut-turut dengan genre yang bervariasi, mulai dari musik akustik lembut, pop dengan bass line menonjol, hingga EDM dengan hentakan sub-bass ekstrim, untuk menguji respons sistem dalam berbagai kondisi dinamik. Hasil pengujian sungguh memuaskan.
Bunyi dengung yang sebelumnya mengganggu hilang total sejak detik pertama speaker dinyalakan, dan yang lebih penting, tidak muncul kembali bahkan setelah 30 menit pemutaran musik berat. Suhu heatsink amplifier tetap terkendali dalam batas wajar, menandakan bahwa arus kerja telah kembali ke level desain dan transistor final tidak lagi mengalami stres thermal berlebih. Kualitas bass juga pulih sepenuhnya. Hentakan terasa padat, cepat, dan terkontrol tanpa gejala kompresi atau clipping yang tadi menyertai dengung. Pengukuran dengan multimeter AC pada terminal speaker menunjukkan tegangan output yang stabil tanpa replay signifikan, mengonfirmasi bahwa catu daya switching kini beroperasi dalam zona nyaman berkat beban 8 ohm yang sesuai. 5 lagu tes ini bukan sekadar formalitas. Masing-masing mewakili profil beban berbeda yang membuktikan bahwa modifikasi resistor seri berhasil menstabilkan sistem secara menyeluruh, bukan hanya menyembuhkan gejala sesaat. Kasus Polytron PMA 9502 ini mengajarkan pelajaran fundamental tentang pentingnya menghormati spesifikasi desain Chang dalam setiap modifikasi atau penggantian komponen audio. Ketidakcocokan impedansi Hanse sederhana namun dampaknya sistemik. Dengung, panas berlebih, distorsi, dan potensi kerusakan permanen adalah konsekuensi logis dari mengabaikan prinsip matching beban. Solusi resistor seri 2 ohm yang diterapkan Profesor Otodida adalah contoh brilian frugal engineering, biaya hampir nol, kompleksitas minimal, namun efektivitas setara dengan penggantian seluruh modul amplifier. Namun, perlu dicatat bahwa metode ini memiliki trade-off. Resistor seri memang menyerap sebagian daya yang seharusnya sampai ke speaker, sehingga output maksimal berkurang sekitar 25% dibandingkan konfigurasi 8 ohm original. Bagi pengguna yang membutuhkan volume ekstrim, ini mungkin terasa sebagai kekurangan. Tetapi bagi kebanyakan pendengar rumahan, pengurangan ini justru bermanfaat sebagai proteksi alami terhadap overdrive dan memperpanjang umur speaker maupun amplifier. Kedepan, Profesor Otodida menyarankan agar siapapun yang mengganti speaker pada sistem aktif selalu memverifikasi impedansi sebelum memasang, dan jika terpaksa menggunakan speaker non-original, lakukan kalkulasi resistor penyeimbang terlebih dahulu. Jangan pernah mengandalkan perasaan atau trial error semata. Gunakan multimeter dan pemahaman teori untuk memandu setiap keputusan teknis. Sampai jumpa di garapan berikutnya, di mana kita akan terus menggali rahasia teknologi audio melalui pendekatan yang rasional, ekonomis, dan berbasis sains. Teruslah bereksperimen dengan aman, ukur sebelum menyolder, dan hormati spesifikasi desain sebagai panduan utama.